Terima kasih teman. Nama yang punai hai sana dalam hargai orang hai orang kita turun semua teman. Nama saat ini ditihai oleh Allah teman. Kian teman kuasa berkat mereka menjaga setiap hari teman. Tino mulai pelajaran persediaan master mana apa ini hari kita hari pelajaran ini kita persediaan hari masing-masing kita hari setiap tajam di pelajaran kesehatan pelajaran rohani kita hari persediaan ganda tertentu mendua polina yang turun sesuai tanah salah nanti kebersihan di sana ingaran kita di Yesus terus banget masih di sana. Amin. Oke, tindak nependam takan kumasa buat adik Marisa dan hak datik lagu istimewa. Persilahkan. Baik, senopon kebatinsanan datik. Puji Tuhan, dat satu kesempatan dat talumis dat milo bersama kumanda koyoten sanan kita tong beno. Sangat senang untuk bersama dengan setiap kamu dan sangat senang melihat beberapa wajah-wajah yang dikenali, terutamanya Elda Wilfred. Sewaktu melayani di daerah Inanam, beliaulah selalu juga yang menyambut saya ketika melawat di kampung asal beliau, dan sangat senang dapat bersama pada malam ini dengan semua kita. Jadi saya udah memakai kudete 4 mata dete itu aku mesti kok kita udah koyo teh dat sangira dat amo memakai. Jadi terima kasih, puji Tuhan, satu kesempatan dat lumis bersama dan insanan datik. Dan puji Tuhan, ini adalah kali yang kedua saya dijemput untuk bersama dalam kumpulan reformasi dari Bible dan Reformation daripada daerah Kependatan Kapak di bawah selian dan jagaan pendeta kita Pastor Solion. Dan sangat senang untuk bersama dalam satu lagi topik pada hari ini dan juga pada hari esok,
yang berkaitan dengan kesehatan. Dan mungkin serba sedikit mengenai diri saya, namun bukanlah terlalu banyak karena saya ini manusia biasa saja. Nama saya adalah Erwin Gedaun. Saya adalah, mungkin kamu lebih mengenali bapak saya, Pastor Syuking Gedaun, yang pada ketika ini sudah pun bersarah. Dan sebenarnya saya membawa beliau untuk bersama, namun napanat dat mantad dat tindohon ade remehat ko awal tatid sa depan ya. Jadi saya adalah anak yang keempat daripada 4 orang adik-beradik, dan sudah pun beristri, 1 orang istri. Dan istri saya tuh na belakang, dan ya, ada 2 orang anak, dan hanya 2 orang tuh natutupan kilang rit korangko. Jadi lebih kurang demikian. Mungkin sedikit latar belakang mengenai pengalaman bekerja. Sudah lebih kurang 18 tahun melayani sebagai seorang pendeta. Pernah melayani di tempat-tempat di daerah seperti di daerah Parapat, di daerah Nabalu, kemudiannya ke Tambunan, dan kemudiannya ke Sepitang, dan dari Sepitang ke Malangang, Kiulu, dan seterusnya di daerah Inanam selama hampir 5 tahun. Dan ketika ini dipanggil untuk menjawat ataupun melayani di bagian pejabat misi kita, di bagian jabatan Field Secretary ataupun lebih dikenali sebagai jabatan NDR dan IEL. Jadi sangat senang untuk membawa ataupun dijemput untuk menjadi seorang pembicara, salah seorang daripada pembicara kita dalam kumpulan kesehatan sepanjang 2 minggu ya. Saya dipahamkan lebih kurang 2 minggu. Dan pelajaran yang akan saya kongsikan pada malam ini adalah sebuah pelajaran yang berjudul Apakah Anda Sedang Stres? Namun sebelum kita bermula, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, segala pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah sekali lagi untuk dapat berkumpul pada malam yang indah ini untuk bersama dalam kebaktian kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kesempatan baik kami untuk bernyanyi bersama, berdoa bersama, berkumpul bersama, dan juga mempelajari firman-Mu ya Tuhan melalui info kesehatan ini juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau menyertai, merahmati kami, menjaga kami sehingga tidak ada kuasa kegelapan yang boleh datang dan mengganggu kami semua ya Tuhan. Inilah doa kami persembahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Baik, apakah Anda sedang stres? Dalam sebuah kajian kesehatan dan morbidity kebangsaan pada tahun 2017 didapati tahap kesehatan rakyat Malaysia dari kecil hingga dewasa mengatakan demikian: 1 daripada 5 kanak-kanak adalah ataupun berada di dalam kemurungan, dan bahkan kemungkinan besar ianya juga adalah di mana 1 daripada 5 rakyat Malaysia di Malaysia ini menghidap masalah kemurungan. Dan daripada masalah ini 17,7% adalah di kalangan perempuan dan 18,9% adalah di kalangan lelaki. 2 daripada 5 menghidapi kerisauan melampau ataupun apa yang dipanggil sebagai anxiety. Dan 42,3% adalah daripada kaum wanita, dan 37,1% adalah daripada kaum lelaki. 1 daripada 10 orang tertekan ataupun mengalami stres. Mungkin kita bertanya, apakah bezanya kemurungan dengan tertekan? Kemurungan adalah sebuah gejala yang jauh lebih serius daripada tekanan itu sendiri. Dan 10,3% adalah di kalangan wanita, manakala 8,9%
cenderung kepada lelaki. Dan didapati 4,2 juta atau 29,2% penduduk Malaysia mempunyai masalah kesihatan mental. Jadi kita sebagai negara di Malaysia ini dan di rantau, bahkan ataupun kita mungkin memperkecilkan skopnya itu lagi, kita melihat bahwa Sabah, negeri yang kita cintai ini, mengalami masalah kesehatan mental yang tertinggi, di mana kita mempunyai peratusan sebanyak 42,9%, manakala tempat yang kedua daripada wilayah persekutuan Kuala Lumpur 39,9%. Jadi dikatakan di sini antara infografik yang dinyatakan melalui Public Health Malaysia mengatakan status single lebih mengalami masalah kesehatan mental berbanding yang telah berkahwin atau bercerai atau duda dan janda. Pejabat awam walaupun peratusan obesiti tertinggi, mereka mempunyai masalah kesehatan mental yang paling rendah berbanding pekerja swasta atau sendiri maupun pesara. Jadi mungkin lebih kepada status ekonomi yang dialami oleh para pengerja, dan mungkin daripada segi status single ataupun sudah berkahwin, saya pasti mungkin apa yang kita ketahui daripada norma kehidupan kita di dalam adat yang ada dalam negeri kita ataupun di tempat di mana kita berada, kita seringkali saya teringat apabila belum pun berkahwin dahulu, antara soalan wajib yang ditanya di mana-mana gereja yang saya pergi adalah, pastor sudah kawin, bila mau kawin. Jadi ini antara soalan yang wajib. Dan apabila mungkin kita beransur, mungkin berumur, kita merasa sedikit tertekan, di mana soalan itu seolah-olah menekan kita untuk cepat-cepat berkawin. Jadi mungkin salah satu daripada sebab kenapa mereka yang single ataupun belum berkawin ini mempunyai masalah tekanan yang lebih tinggi berbanding dengan mereka yang sudah berkawin. Namun ada banyak faktor yang ada. Cuma pada malam ini kita tidak akan melihat secara lebih lanjut mengenai hal ini, tetapi cukup bagi kita mengetahui bahwa di tempat di mana kita berada, yaitu di negeri Sabah ini, kita berada di tangga yang teratas, yang di mana rakyat-rakyat kita dan bahkan mungkin di kalangan kita mengalami masalah kesehatan mental. Dan perkara ini makin ditekan ataupun lebih tinggi ketika wabak coronavirus melanda dunia kita. Dan kita tahu pandemik yang melanda dunia ini, termasuklah di Malaysia, menyebabkan peningkatan kepada stres di Malaysia, disebabkan kerisauan, isolasi, pembuangan kerja dan sebagainya. Inilah apa yang sudah kita lihat, dan apa yang sudah kita lihat daripada info daripada kesehatan Kementerian Malaysia memberitahu bahwa tekanan yang dialami oleh penduduk Malaysia secara pribadi ataupun secara negara berlipat kali ganda ketika wabak pandemik coronavirus telah melanda. Daripada hari ini kita akan lebih melihat kepada stres dan kesannya kepada kesehatan mental dan fisikal kita. Kita juga akan melihat apakah yang akan berlaku dalam tubuh badan kita ketika kita stres, dan mempelajari serba sedikit apa yang kita boleh lakukan ketika kita stres. Sebagai informasi, saya bukanlah seorang yang pakar dalam topik ini, dan topik yang akan kita sama-sama pelajari pada malam ini adalah pembelajaran secara umum saja. Dan secara pribadi, semangnya saya adalah lulusan daripada salah satu ataupun degree di dalam promosi kesehatan, dan ini tajuk adalah salah satu daripada apa yang sudah kami telah pelajari di dalam antara subjek-subjek yang sudah kami duduki. Dan namun ianya adalah suatu topik yang sangat luas dan sangat besar, yang memerlukan sebuah kepakaran yang jauh lebih mendalam daripada apa yang bakal kita pelajari pada malam ini. Namun apa yang akan kita pelajari pada malam ini adalah cukup bagi kita untuk sekurang-kurangnya mengetahui
apakah stres itu dan bagaimana apakah kesannya kepada kita dan bagaimana kita boleh lakukan untuk menangani stres-stres yang datang kepada diri kita. Apakah stres? Ianya adalah sebuah tindak balas emosi, fisikal dan mental yang terjadi disebabkan perkara yang berlaku dalam kehidupan harian seseorang. Merangkumi beban, tekanan, kebimbangan, keletihan, konflik, panik, kemurungan, dan tidak berdamai. Terbagi kepada dua kategori. Yang pertama, stres jangka pendek, dan yang kedua, stres jangka panjang. Mari kita melihat apakah itu stres jangka pendek terlebih dahulu. Dan ia adalah suatu yang merupakan tindak balas spontan tubuh badan terhadap apa-apa situasi yang mencabar atau bahaya atau menakutkan. Dan tahap stres bergantung kepada faktor, yaitu tempo stres dan bagaimana seseorang individu menangani stres tersebut. Antara contoh stres jangka pendek adalah ketika mungkin kita sedang berjalan-jalan dan tiba-tiba ada anjing besar mengejar kita, dan wah, luar biasa, dengan secara spontan adrenalin terhasil dan kita lari. Dan inilah yang dimaksudkan sebagai stres pendek, di mana ketika kemudiannya dibantu dengan adrenalin yang dirembes, kita mampu untuk berlari sepantas Usain Bolt dan lari daripada cengkaman ataupun gigitan si anjing ini. Dan ketika aksi kejar mengejar ini selesai ataupun tamat, maka stres itu akan berkurangan ataupun akan lenyap sama sekali. Dan kita tahu semasa ini wabak pandemik coronavirus, kita tahu bahwa kita semua dipanggil untuk menjalankan vaksinasi, dan kita melihat banyak video-video, cuplikan-cuplikan video yang di-share oleh KKM maupun sahabat-sahabat yang melihat teman-teman mereka yang mempunyai fobia kepada suntikan, dan mereka berada dalam keadaan yang stres di masa mereka menerima vaksin pada masa yang lalu. Jadi inilah antara contoh stres jangka pendek. Bagaimana pula dengan stres jangka panjang? Jadi stres jangka panjang pula selalunya dialami oleh mereka yang menghidapi stres yang berpanjangan. Jadi sebentar tadi kita melihat satu contoh di mana seorang itu dikejar oleh seekor anjing, dan apabila tamat aksi kejar mengejar itu, maka stres itu berkurangan ataupun bahkan hilang terus menerus. Tetapi stres jangka panjang ini ianya adalah sebuah stres yang memakan masa yang lebih lama. Biasanya disebabkan oleh penyakit berbahaya antaranya atau masalah yang berpanjangan. Jadi saya pernah mempunyai sebuah pengalaman di mana kami disuruh untuk membuat praktikal di hospital kita, di Hospital Penang Adventist Hospital. Dan antara apa yang kami ditugaskan adalah bertemu dengan pesakit-pesakit yang ada. Dan saya secara pribadi mempunyai peluang untuk bersama dengan seorang warga negara daripada Indonesia, yang dimana beliau pada ketika itu telah didiagnos menghidap masalah jantung, di mana ada 3 saluran darahnya di bagian jantung tersumbat, dan dia bakal ataupun dinasihatkan, bahkan direkomendasi untuk menjalankan operasi bypass surgery. Dan ketika dia mendengar bahwa saya ini adalah seorang pendeta dan saya ini adalah seorang yang datang untuk praktikal di tempat itu, dia langsung memberitahu kepada saya, "Pastor, saya risau dan saya takut. Dan saya takut bahwa jika saya melakukan pembedahan ini, satu, ia adalah suatu pembedahan yang bukannya tanpa risiko. Yang kedua, ianya adalah sebuah pembedahan yang dimana kosnya menelan ribuan ringgit. Dan yang kalau saya tidak pergi, saya juga mengalami masalah ataupun risiko untuk mempunyai komplikasi serangan jantung jika saya tidak pergi." Jadi inilah antara pengalaman yang pernah
saya dengari dan boleh dijadikan sebagai sebuah contoh bagaimana seseorang itu akan mengalami stres berpanjangan akibat daripada penyakit atau kondisi kesehatan yang membawa kebahayaan atau masalah yang berpanjangan, mungkin masalah rumah tangga, masalah di kerja, dan masalah-masalah yang lainnya. Jadi ini adalah antara contoh. Yang pertama, mendapat berita bahwa seseorang itu mengalami mungkin masalah kesehatan, dan antara masalah-masalah kesehatan yang saya secara pribadi pernah harungi, di mana mereka memberitahu saya masalah itu adalah di mana para anggota memberi perkongsian, mengatakan, pastor, saya sangat risau karena saya didapati menghidap kanker. Ya, inilah antara luahan-luahan yang saya secara pribadi pernah temui ataupun pernah hadapi, dan inilah suatu contoh yang boleh kita lihat. Dan kemudiannya mungkin bagi anak-anak kita, bagi orang-orang muda ataupun maupun orang-orang dewasa, case-case bully yang berlaku di sekolah, yang berlaku di tempat kerja, dan yang boleh berlaku di mana saja. Ini juga adalah antara contoh yang menyumbangkan stres yang berpanjangan. Stres positif dan stres negatif. Harus diingat ada dua jenis stres. Ada tekanan perasaan yang baik lagi positif, dan ianya dinamakan sebagai eustress. Dan ada pula yang buruk lagi negatif, dan ia dinamakan sebagai distress. Tekanan yang positif amat kita perlukan dalam hidup kita ini untuk menjadikan kita lebih berhati-hati, terangsang, kreatif, dan lebih memberikan tumpuan dan perhatian kepada apa yang sedang kita lakukan. Jadi eustress, rangsangan yang membawa kepada pemangkin kejayaan. Contohnya mungkin kita menghadapi suatu peperiksaan bagi pelajar-pelajar, dan kita merasa sedikit stres, mengatakan, jika saya tidak belajar, jika saya tidak mempersiapkan diri saya, maka saya akan mengalami mungkin kegagalan ataupun skor mata pelajaran yang rendah. Dan daripada eustress yang terjadi itu, dia dimotivasikan untuk bergiat dan berusaha mempersiapkan diri menghadapi peperiksaan. Nah, daripada itu dia telah mendapati bahwa dia kemudiannya telah berjaya sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan distress pula adalah sebuah tekanan yang negatif, yang apabila ditekan dan apabila ianya berpanjangan dan tanpa bantuan daripada mana-mana pakar ataupun tanpa ini masa di mana kita akan menangani stres ini, kita kemudiannya akan beralih kepada daripada distress kepada kemurungan. Baik, mari kita melihat apa yang akan berlaku ketika kita mengalami stres. Ketika kita mengalami stres, badan akan mengeluarkan hormon rangsangan ke dalam saluran darah kita. Itulah sebabnya kenapa tidak baik bagi kita untuk mempunyai stres berpanjangan. Ini akan menyebabkan beberapa perubahan dalam tubuh badan kita sebagai persiapan untuk melindungi diri kita. Jadi apa yang kita pahami pada ketika ini adalah apabila kita stres, tindak balas tubuh badan kita ini adalah untuk melindungi tubuh badan kita. Jadi apa yang berlaku, hormon-hormon ini akan dirembeskan sebenarnya untuk tujuan melindungi badan kita. Antaranya akan berlaku adalah denyutan jantung bertambah laju, tekanan darah meningkat, gula, lemak, kolesterol dalam darah akan bertambah, dan pernafasan bertambah cepat. Dan kita akan lihat secara lebih lanjut lagi apakah yang akan berlaku apabila keadaan ataupun tingkatan darah, gula, lemak, kolesterol dalam darah akan mengakibatkan kepada badan kita ini. Ada 3 hormon rangsangan yang dikeluarkan ketika stres. Yang pertama, hormon adrenalin, kedua, hormon norepinefrin, dan ketiga, hormon kortisol. Kita akan melihat secara umum general apakah ketiga perkara ini. Mungkin bagi yang jarang-jarang mendengar, mungkin bagi saya juga apabila ketika mendengar perkataan ini pertama kalinya, saya tidak tahu planet apakah ini, saya katakan, tapi rupanya ianya adalah nama sesebuah hormon. Baik, kita akan melihat apakah hormon adrenalin itu.
Ianya adalah sebuah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal setelah mendapat signal dari otak ketika kita berada dalam situasi yang menekankan. Dan apa yang dilakukan oleh hormon adrenalin ini adalah meningkatkan denyutan jantung, energi dan fokus untuk menghindari dari bahaya. Jadi apa yang kita dengar sebagai ungkapan yang bernyatakan flight or fight, ya, inilah hormon adrenalin ini yang menyumbang kepada ini ungkapan flight or fight, berlari, melarikan diri ataupun siap sedia menghadapi dan melawan. Jadi inilah hormon yang bertanggung jawab untuk perkara tersebut. Norepinefrin ini adalah sebuah hormon yang dikeluarkan di bagian lebih dalam daripada kelenjar adrenal yang dipanggil sebagai medula. Fungsi adalah untuk membuat Anda tetap fokus dan terjaga selama mengalami stres, menjadi lebih waspada, tak boleh tidur, dan fokus kepada masalah. Inilah antara penyumbang kepada ini insomnia, ya, kesukaran untuk tidur pada waktu malam. Memusatkan pengaliran darah kepada otot dan otak. Artinya inilah apabila kita mengalami stres yang berpanjangan dan apabila hormon norepinefrin ini dirembeskan, kita merasa apa yang dipanggil sebagai sepertinya kekejangan ataupun stiffness, ya. Dan juga di mana otak kita ini akan sepertinya merasa sangat tertekan. Dan inilah hormon yang bertanggung jawab untuk ianya demikian terjadi. Dan yang ketiga adalah kortisol. Sebenarnya ada banyak lagi hormon-hormon lain, cuma 3 hormon inilah yang utama, ya. Dan hormon kortisol ini meningkatkan gula atau glukosa dalam aliran darah, meningkatkan penggunaan glukosa otak Anda, dan mempersiapkan badan untuk melawan atau melarikan. Jadi ini kortisol juga pada masa yang sama mempunyai fungsi yang sama dengan adrenalin. Namun ianya lebih penumpuannya adalah lebih kepada penggunaan glukosa di dalam tubuh badan kita. Kadar hormon kortisol yang normal. Kadar normal hormon kortisol dirembeskan apabila kita bangun di waktu pagi. Dan dia membantu dari segi mengatur kadar tekanan darah, mengatur kadar gula, menguatkan otot jantung, dan meningkatkan memori, meningkatkan sistem imunisasi badan, dan kadar sensitif yang rendah kepada kesakitan. Itulah sebabnya apabila kita bangun di awal pagi, kita merasa segar dan kita merasa bertenaga dan kita merasa fokus, ya. Apabila dengan faktor apabila kita cukup tidur, ya. Dan hormon kortisol yang normal inilah yang mengatur perkara-perkara yang kita lihat di hadapan kita ini. Apakah kesan kadar hormon kortisol yang tinggi dan secara berterusan kepada fisikal? Yang pertama, kita akan mengalami kelelahan. Yang kedua, pening kepala. Ketiga, keresahan. Dan keempat, masalah usus. Di antara sama ada kita mengalami sembelit, perut kembung, ataupun di sebaliknya yaitu cerit-berit. Dan peningkatan berat badan. Namun bukan semua orang yang berbadan besar, oh dia ini mau punya stres yang banyak, tidak. Boleh saja dia punya penyebab utama dan kebanyakannya adalah disebabkan agayonakan. Jadi karena penyebab utama. Namun apabila kadar kortisol ini terlalu tinggi, inilah antara faktor-faktor ataupun perkara-perkara yang akan terjadi. Tekanan darah tinggi dan seterusnya. Keinginan seksual bagi yang sudah berkawin menjadi rendah, sakit dada dan kadar denyutan jantung yang tinggi. Dan kadar pemulihan otot yang lambat selepas bersenam bersukan. Masih lagi merasa kejang-kejang ataupun merasa tidak segar, ya, kita punya otot. Dan gangguan tidur. Inilah yang antara yang kita lihat di situ. Apa yang berlaku sekiranya terlalu banyak stres atau stres berpanjangan. Jadi ada beberapa aspek yang akan kita lihat. Yang pertama, aspek psikologi yang akan melihat ataupun daripada segi aktiviti kognitif, kekecewaan,
dan sikap agresif, keresahan, dan kemurungan. Jadi kita akan mengulas tentang respon kepada stres yang lebih dikenali umum dan respon yang jarang diketahui, yaitu ada dua aspek, yaitu aspek psikologi dan aspek kesehatan. Dan aspek kesehatannya kita akan lihat satu persatu ya nanti. Adalah ada 5 perkara, yaitu jantung dan sistem peredaran, sakit kepala, sistem pencernaan, sistem pertahanan badan, dan gangguan psikosomatik. Berbalik kepada aspek psikologi mengenai aktiviti kognitif. Jadi apabila kita mengalami stres yang berpanjangan, apa yang berlaku dari segi aktiviti kognitif, kita akan mengalami kesulitan mental dan intelek. Salah satu simptom terawal bagi stres yang melampau adalah kesukaran bagi memberi tumpuan dan kehilangan ingatan. Kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan terjejas. Dan ini yang dipanggil sebagai mental block ataupun sekatan mental. Jadi inilah apabila kita stres, sangat sukar untuk kita fokus. Dan yang kedua, kekecewaan dan sikap agresif. Ini akan juga menyumbangkan seseorang itu akan menjadi panas baran dan sukar bergaul. Ya, sangat mudah bagi dia untuk merasa kalau dusun bilang sinang dat okukuaan. Nah, senang untuk merasa salah paham dan menyebabkan dia senang untuk merasa marah. Jadi mempunyai toleransi yang kurang, agresif, mudah salah paham, dan cenderung mengucapkan kata-kata yang kasar. Pendekatan keganasan keluarga, masyarakat, dan tempat kerja sebagai contoh. Jadi di waktu wabak pandemi coronavirus, kita melihat banyak kes-kes masalah rumah tangga dan penderitaan yang terjadi akibat daripada inilah akibatnya daripada stres yang berpanjangan. Seterusnya, keresahan atau anxiety. Seseorang itu akan merasa takut, risau, gentar, dan bimbang adalah antara perkara yang diluahkan oleh para penderita. Keresahan yang melampau adalah satu gejala psikologi yang berbahaya. Keresahan melampau adalah sejenis neurosis atau gangguan mental yang memberi impak negatif kepada si penderita dan keluarganya. Jadi anxiety ini adalah suatu perkara yang setiap satu kita ini ada. Namun apabila ianya berpanjangan, ia akan mengakibatkan sebuah masalah yang jauh lebih serius daripada apa yang kita lihat sebagai suatu yang normal. Kemurungan atau depresi. Jadi daripada anxiety tadi, ianya juga boleh sampai kepada tahap kemurungan. Dan apabila seseorang itu menghadapi kemurungan, apa yang akan berlaku? Ketidakstabilan emosi atau cenderung merasa murung, kesedihan, insomnia, kesukaran untuk tidur, kelesuan, merasa rendah diri, bahkan membenci diri, perasaan bersalah, kehilangan selera, tiada minat kepada semua perkara, dan sering berpikir tentang kematian atau keinginan untuk mati. Nah, ia memerlukan perhatian profesional. Dan presentasi ini saja tidak cukup untuk menyentuh setiap fase kemurungan. Itulah sebabnya kenapa topik ini adalah suatu topik yang sangat besar dan bahkan memerlukan sentuhan daripada pakar-pakar yang jauh mengetahui apakah masalah-masalah yang ada. Jadi ada banyak buku-buku yang di sana, dan ada beberapa teman yang mengambil ini bidang psikologi dan mereka melayani di bagian psikologi, dan mereka memberi tahu kepada saya jika untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perkara-perkara psikologi ini, inilah antara buku-buku yang harus dibaca. Dan saya melihat buku-buku itu sangat tebal dan begitu banyak sekali. Jadi itulah sebabnya kenapa untuk informasi ini saja yang dimana kita sama-sama pelajari pada malam ini tidak cukup untuk menyentuh setiap fase kemurungan. Tetapi sekurang-kurangnya cukup bagi kita untuk mengetahui apakah yang sedang berlaku di dalam seseorang yang menghadapi kemurungan. Antara red flag ataupun apa yang dipanggil sebagai perkara yang harus kita ambil tahu kepada seseorang daripada seseorang yang mengalami
kemurungan adalah apabila dia mengatakan ayah hidup ini macam tidak lagi syok, ataupun hidup ini ataupun dia mulai mengatakan sesuatu yang memberi kita hint bahwa dia mau untuk menamatkan kehidupan. Jadi apabila kita mendengar perkara ini, lebih baik bagi kita untuk membantu dia untuk mencari pertolongan daripada yang pakar. Beralih kepada aspek kesehatan jantung dan sistem peredaran. Peningkatan denyutan jantung yang jika berpanjangan boleh menghakis sistem peredaran. Jadi apa yang berlaku adalah arteriosklerosis, pengerasan arteri dan penyumbatan arteri. Kombinasi tekanan darah tinggi dan arteriosklerosis membawa arah serangan jantung. Ingat, apabila seseorang itu stres, antara yang berlaku adalah kadar denyutan akan tinggi dan kemudiannya ingat kolesterol juga akan meningkat. Dan inilah yang akan gabungan kedua perkara ini adalah antara penyebab daripada arteriosklerosis, yaitu pengerasan arteri dan penyumbatan arteri. Dan ingat juga ya bahwa gula yang tinggi juga adalah memudaratkan, yang juga menjadi satu faktor kepada penyumbang ini penyumbatan arteri. Sakit kepala atau migrain, saluran darah di otak yang menyempit dan mengundur secara refleks ditambah dengan rembesan bahan kimia yang mengakibatkan migrain. Nah, antara gejala sakit kepala, rasa mual, cepat marah dan sensitif kepada cahaya serta bunyi bisingnya. Inilah antara apa yang dinyatakan oleh mereka-mereka yang mengalami sakit kepala yang dipanggil sebagai migrain. Nah, beralih kepada sistem pencernaan, otot-otot esofagus mula mengejang lalu menghalang kemasukan makanan. Nah, itulah sebabnya apabila seorang itu stres, antara apa yang dipreskripsikan oleh dokter adalah obat-obat tunggal. Jadi inilah kenapa ya ini ianya berlaku. Dan mereka seolah-olah perut diikat merasa seolah-olah perut diikat semasa stres. Dan seseorang hilang selera makan ketika sedang emosi atau apabila marah. Asid dan enzim yang dirembeskan oleh perut boleh menyebabkan gastrik dan ulcer. Dan keredangan pankreas dan ritma peristalsis, pergerakan bahan kumbahan akan berubah. Jadi itulah sebabnya sistem pencernaan kita ini akan ataupun berada dalam keadaan yang dimana ianya juga berada dalam keadaan stres. Sistem ketahanan badan, sel limfosit, sel pertahanan badan. Ini secara menggunakan term-term yang senang bagi kita untuk kita fahami, yaitu sel limfosit ini adalah sel pertahanan badan akan menjadi lemah karena ketika kita stres. Ingat, kita punya badan akan coba melindungi kita, ia akan fokus untuk menghindari kita, mempersiapkan badan kita untuk ini stres yang sedang mendatang. Dan antara apa yang akan berlaku adalah sistem pertahanan badan kita ini akan turun. Dan imunisasi badan dikompromikan jika tabiat minuman beralkohol dan menghisap rokok diamalkan oleh seseorang yang stres. Jadi apabila kita mengalami stres dan tambah lagi kita meminum minuman beralkohol dan menghisap rokok, ianya akan mempunyai kesan yang berlipat kali ganda. Gangguan psikosomatik. Apakah psikosomatik? Ia merupakan sejenis reaksi atau penyakit yang timbul yang sebenarnya berpunca daripada kesan psikologi atau stres. Antara contoh adalah kesukaran bernapas dan urtikaria. Nah, urtikaria ini adalah di mana kulit kita mengalami radang, ataupun itu kata dia punya term yang apabila kita mungkin garau dan kemudiannya ianya mulai membengkak. Inilah urtikaria. Jadi inilah gangguan psikosomatik yang bukan sebenarnya daripada fisikal, namun lebih kepada gangguan di pemikiran kita, dan secara pendek ianya berkaitan dengan stres. Dan apa yang harus kita lakukan? Melihat dan mengetahui aspek-aspek bahaya stres ini.
Yang pertama yang boleh kita lakukan adalah ambil ujian tahap stres. Dan ada satu tahap ataupun ujian yang boleh kita dapati daripada mana-mana online ataupun di dalam online, yang dipanggil sebagai DASS, yang bermaksud singkatan daripada Depression, Anxiety, and Stress. Dan ini dia akan memberi kepada kita tahap-tahap ujian ataupun tahap-tahap ini ukuran melalui ini soalan-soalan yang akan kita isi, dan dia akan memberitahu kita sama ada kita mengalami level stres yang tinggi, sederhana ataupun berbahaya, yaitu depression, ya. Jadi inilah yang boleh kita lakukan. Dan bagaimana kita akan mengurus stres? Bagaimana kita kemudiannya kita mengetahui kita ini stres, saya sedang stres, dan apakah yang boleh saya lakukan untuk mengurus, menangani stres yang terjadi dalam kehidupan saya ini? Ada 8 perkara, ada banyak sebenarnya, tetapi saya suka untuk mengungsikan kepada kita 8 perkara yang setiap satu kita boleh lakukan di mana saja kita berada. Yang pertama, bersenam. Kedua, istirahat secukupnya. Ketiga, makan makanan seimbang. Keempat, air. Kelima, jangan mengambil obat-obatan stimulan. Yang keenam, teknik relaksasi. Dan yang ketujuh, teknik kognitif. Dan yang ke-8, mendapatkan bantuan daripada pakar. Jadi mari kita melihat serba sedikit info mengenai apakah kebaikan daripada 8 perkara yang sudah kita bacakan sebentar tadi. Yang pertama, bersenam. Senaman fisikal adalah cara terbaik untuk melepaskan diri daripada stres berpanjangan. Harus kerap untuk bersenam, dan pakar menyarankan senaman dilakukan setiap hari atau 4 hingga 5 kali seminggu. Senaman yang intensif disarankan, tetapi bergantung kepada keupayaan masing-masing. Dilakukan sekurang-kurangnya 20 menit setiap sesi, dan pakar menyarankan jenis senaman yang baik, yaitu jenis senaman aerobic exercise, yaitu jogging, berbasikal, berenang, dan berjalan laju. Dan kalau kita melihat secara terperinci apakah yang berlaku ketika kita bersenam, rembesan hormon juga berlaku. Tapi hormon yang dirembes ketika kita bersenam adalah hormon-hormon yang counter ataupun melawan kepada rembesan hormon yang mengakibatkan bahaya ataupun yang mengakibatkan bahaya kepada badan kita akibat daripada stres itu. Jadi tetapi bagi kita untuk sekarang ini cukup bagi kita untuk mengetahui kebaikan daripada aktiviti bersenam itu sendiri. Yang kedua, istirahat yang secukupnya. Rehat yang berkualiti menjana semula tubuh yang telah keletihan secara fisikal dan psikologi. Dewasa yang tidur kurang daripada 7 hingga 8 jam setiap malam melaporkan tahap stres yang lebih tinggi daripada mereka yang tidur sekurang-kurangnya 7 hingga 8 jam setiap malam. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sangat mengenali apa yang dimaksudkan sebagai rehat mingguan. Alkitab telah ditetapkan sejak kejadian dunia lagi, dan ia menarik manusia mendekati Sang Pencipta agar sifat rohani mereka atau kita boleh diperkembang, boleh meditasi, doa, dan beribadat. Jadi kita boleh melihat banyak artikel-artikel yang berbicara mengenai bagaimana tubuh badan kita ini, kita secara manusiawi ini seolah-olah bagi mereka yang bukan daripada kalangan Kristen, ya, yang lebih kepada saintifik, ya, mereka mengatakan bahwa tubuh badan manusia ini dibina untuk harus beristirahat 1 hari dalam seminggu. Dan apabila kita melawan ini norma kesemulajadian manusia ini, kita akan bakal mengalami bahaya yang mendatang. Jadi bagi kita umat-umat Tuhan, kita mengetahui perkara ini karena kita ini adalah dicipta oleh Tuhan, dan kita dicipta untuk bersama dengan Tuhan. Dan hari Sabat itu adalah hari Sabat yang diberikan oleh Tuhan
kepada manusia agar kita mendapat apa yang dimaksudkan sebagai rehat mingguan. Makan makanan seimbang, makan banyak buah-buahan, sayuran dan bijiran, kurangkan penggunaan gula, garam dan rempah-rempahan. Vitamin B adalah penting, membantu mengekalkan keseimbangan dalam sistem saraf dan fungsi otak. Dan vitamin C juga penting, menyumbang kepada pengawalan stres. Kurangkan pengambilan lemak daripada sumber haiwan. Jadi inilah yang dinyatakan di sini. Air bukan saja penting untuk kesehatan yang baik, tapi turut membantu dalam pengawalan stres. Reaksi fisiologi terhadap stres mempengaruhi rembesan air liur dan peningkatan kepekatan beberapa hormon dalam darah, dan ia mengubah metabolisme asas badan. Ingat bahwa tubuh badan kita terdiri daripada 60 hingga 70% air, dan kita memerlukan cecair untuk melancarkan organ, memperbaharui cecair tubuh, menyingkar bahan toksik, dan mengekalkan paras kepekatan yang sesuai dalam badan. Nah, minum sekurang-kurangnya 10 hingga 12 gelas air sehari bergantung kepada berat badan dan keaktifan seseorang. Kegunaan luar air boleh membantu untuk relaksasi. Jadi ada ya sekarang sebuah apps yang membantu kita untuk ingat untuk meminum air. Dan saranan adalah bagi kita untuk kalau kita mendapati kita jarang meminum air, mari kita download apps itu, dan ia akan memperingatkan kita masa-masa bagi kita untuk minum air, dan agar kita dapat meminum air secukupnya. Yang seterusnya adalah bahan-bahan perangsang atau stimulan. Ada 3 perkara yang kita sentuh pada malam ini, yaitu kafein, nikotin, dan alkohol. Kafein boleh mengubah metabolisme dan mempengaruhi rutin tidur seseorang. Itulah sebabnya kenapa buku Roh Nubuat berbicara mengenai pengambilan kafein. Dan inilah ada banyak lagi, namun antara yang berlaku adalah secara pendek rutin tidur seseorang boleh terjejas dan akan menyebabkan seseorang itu mengalami kesukaran ataupun stres. Nikotin, bahan kimia yang meresap ke dalam pembuluh darah melalui saluran pernapasan, bertanggung jawab terhadap pelbagai kardiovaskular, penyakit usus, penyakit usus, penyakit pernapasan, dan ianya dikaitkan secara langsung sebagai penyumbang kepada kanser. Bagaimana pula dengan alkohol? Ia adalah sejenis dadah berbahaya. Ingat, alkohol ini jatuh kepada kategori dadah, dan ini sudah disahkan oleh Badan Kesehatan Sedunia atau WHO. Ianya bertanggung jawab secara langsung menyebabkan kematian ribuan orang setiap tahun, yaitu daripada penyakit sirosis hati dan penyakit lain, dan secara tidak langsung kebelangan dan bunuh diri. Seorang yang stres mencari alkohol untuk kelegaan, tetapi sebenarnya menjadikannya lebih buruk. Jadi apa yang dinyatakan oleh umum ya masyarakat, saya teringat pengalaman-pengalaman di mana sahabat-sahabat ketika berada bersama dengan mereka kemudiannya surung ini 1 gelas sengkalas kurang stres. Namun puji Tuhan, karena saya mengatakan nak minum kalau dia it lebih power kanggo onggoh adalah saya kasih tunjuk dengan itu air biasa. Dan itulah, dan memang benar fakta menunjukkan kepada kita bahwa alkohol bukan membawa kita untuk lebih kurang stres, tetapi bahkan lebih mengakibatkan bahaya kepada kita. Teknik relaksasi. Relaksasi adalah sejenis rutin yang mudah dipelajari dan sangat berkesan. Nah, salah satu respon badan terhadap stres adalah ketegangan otak. Teknik relaksasi berlandaskan pernapasan yang dipanggil pengarahan diri. Kita boleh buatnya dalam 3 langkah, yaitu tarik nafas dalam dan tahan selama beberapa saat, 3 hingga 4 detik. Kemudian melepaskan secara perlahan dan ulangi 5 hingga 7 kali. Dan katakan kepada diri sendiri secara senyap atau secara lantang, bergantung kepada tempat.
saya merasa tenang dan saya merasa aman. Dan antara yang selalu dan seringkali kita lakukan sebenarnya, teknik yang kedua ini adalah melalui doa. Namun tidak salah bagi kita untuk juga mempraktikkan apa yang disarankan di sini, di mana kita secara sengaja, secara senyap mengatakan saya merasa tenang dan saya merasa aman. Jadi apabila kita menyatakan ini kepada pemikiran kita secara otomatis mengarah diri kita ke arah apa yang kita nyatakan kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, mengulangi pernapasan dengan cara yang sama. Jadi inilah antara apa yang boleh kita praktikkan. Teknik kognitif. Kenal pasti jenis kerisauan yang memusnahkan, peristiwa lampau yang tidak dapat diubah, tidak berguna dan meningkatkan stres. Kerisauan yang membina, lebih tertumpu kepada penyelesaian dan bukan kepada masalah. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Kenal pasti jenis kerisauan. Kedua, melawan kepercayaan yang tidak rasional. Jangan berpegang kepada kepercayaan tertentu yang tidak rasional. Jadi apakah perkara yang tidak rasional itu? Perkara-perkara yang akan menyebabkan kita lebih cenderung kepada stres. Semua manusia adalah berbeza dan nilai pribadi tidak tertakluk kepada perbandingan. Jadi jangan kita terlalu membanding-bandingkan diri kita. Di antara perkara sebenarnya pengkritik terhebat kita dalam kehidupan kita ini adalah bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Setiap kali kita melihat kepada cermin, ada saja kita mengatakan kepada diri, oh saya ini tidak handsome lah, kalaulah saya punya rambut bukan begini, ataupun kalaulah saya punya badan bukan begini, dan sebagainya. Dan secara tidak langsung sebenarnya kita menyumbang kepada kepercayaan yang tidak rasional. Dan ingat bahwa setiap kita adalah kata-kata daripada firman Tuhan yang mengatakan kita dicipta secara dahsyat dan ajaib, dan bahwa setiap satu kita ini adalah milik Tuhan, dan bahwa setiap satu kita ini adalah dikasihi oleh Tuhan. Manusia hampir selalunya tidak mengiktirafkan pencapaian orang lain. Jadi inilah antara yang boleh kita lihat. Dan seterusnya adalah kawal pemikiran. Kenal pasti pikiran mana yang menyebabkan kerisauan dan stres. Menjadi peka terhadap petanda-petanda yang membawa kepada kerunsingan. Penahanan, berkata kepada diri sadar, berhenti. Lebih cepat kita sadar tentang kehadiran tanda-tanda pikiran tegang, lebih mudah untuk menghentikannya. Lakukan dengan beserta teknik pernapasan ataupun sebagai seorang Kristen kita langsung membawanya semua ke dalam doa. Jadi sebabnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, suatu ayat yang setiap satu kita boleh hafal dan boleh simpan dalam hati, yang mengatakan tetaplah berdoa. Inilah yang boleh kita lakukan. Dan seterusnya adalah jangan takut meminta pertolongan. Nasihat daripada seorang psikologi, seorang sahabat, pastor, pemimpin gereja atau ahli keluarga adalah perlu. Ini karena ia membantu menyadarkan kita supaya melepaskan pautan pada idea yang tidak rasional tentang diri sendiri, orang lain, dan persekitaran. Satu proses yang dipanggil dalam ini counseling. Sekarang ini saya secara pribadi mengambil sebuah course yang dipanggil sebagai Clinical Pastoral Education yang lebih menjurus kepada bidang counseling. Dan antara perkara yang harus kita lakukan di dalam diri kita ini adalah untuk memproses kita punya pemikiran, kita punya perasaan, agar kita benar-benar dapat membawa diri kita kepada apa yang harus kita lakukan, dan membawa kita agar kita tidak ke arah ini stres yang berpanjangan. Jadi apa yang berlaku kepada orang-orang di negeri Sabah ini ataupun di Malaysia ini, kenapa sangat tinggi ini peratusan orang yang menghadapi gangguan mental yang ada di Malaysia ini? Yang pertama, mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi untuk mendapatkan pertolongan. Yang kedua, baru terdengar tentang pergi untuk mendapat khidmat daripada pakar. Oh, sudah tentu mahal materi. Ada amah, senang lagi tid, senang lagi amoy. Jadi ini antaranya, sehingga akan menyumbang 50% daripada kenapa
orang-orang Malaysia tidak datang untuk meminta bantuan. Dan yang ketiga adalah suatu yang seringkali juga berlaku, yaitu ya berkaitan dengan ini social stigma. Dikatakan asal kita datang kepada meminta pakar, langsung ada orang nampak, mungkin sahabat nampak, oh kau tahu si Anu hari itu dia pergi sana klinik psikologi, bagian psikologi, no mati sih nih. Jadi inilah yang terjadi. Dan kita sekarang, kita harus mendedahkan diri kita apabila melihat orang-orang dan bahkan sahabat-sahabat atau keluarga-keluarga kita pergi untuk mendapatkan bantuan. Jangan kita kita menghakimi. Baik kita mendoakan, baik kita memotivasikan, membantu, menyokong seseorang itu agar masalah yang dihadapannya itu akan dapat diselesaikan. Dan yang seterusnya adalah mereka risau masa yang terlalu lama untuk hanya perkara yang mereka ingin untuk ditolongkan. Dan kemudian ada perkara-perkara lain dan perkara-perkara yang tidak diketahui yang menyumbangkan sebanyak 7%. Di mana boleh mendapat pertolongan. Jadi dalam gereja kita mempunyai apa yang dipanggil sebagai Adventist Chaplaincy Ministry, dan unit ini pada ketika ini adalah di bawah seliaan pengarah Ministerial Association kita, yaitu Pastor Hamir Sigandal. Dan dalam unit Adventist Chaplaincy Ministry inilah mereka atau unit ini adalah bersedia untuk mendengar masalah-masalah yang ada. Bahkan mungkin secara pribadi saya suka untuk memberi rekomendasi kepada gereja-gereja kita di daerah Kapa ini maupun di seluruh negeri Sabah ini untuk mewujudkan departemen chaplaincy di dalam gereja kami, agar di mana-mana keperluan anggota-anggota kami untuk meluahkan perasaan mereka, seorang pendeta, seorang elder, dan seorang yang dipertanggungjawab melalui training yang tepat boleh membantu. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Adventist Mission kita pada masa akan datang adalah kita mau agar pusat chaplaincy ini juga akan dapat diwujudkan di tempat atau di gereja-gereja kita, dan agar ianya dapat membantu para anggota kita agar kita dihindar daripada stres yang berpanjangan. Tempat yang kedua yang boleh kita hubungi adalah unit pengurusan psikologi dan counseling bagian khidmat pengurusan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Dan setiap satu ini termasuklah satu lagi, yaitu Befrienders. Setiap satu ini adalah percuma, tidak perlu membayar apa-apa, lebih-lebih daripada Adventist Chaplaincy Ministry dan juga Befrienders ini. Dan dalam unit pengurusan psikologi mereka sangat senang untuk didatangi dan sedia membantu apabila kita memerlukan mereka. Ada banyak lagi agensi yang lain, namun 3 agensi ini cukup bagi kita untuk datang dan mengetahui. Dan yang terakhir dan yang paling boleh kita lakukan dalam mendapat pertolongan adalah kepada Tuhan. Apa saja yang kita lalui, percaya, dan pada masa yang sama kita harus percaya, dan pada masa yang sama senantiasa berhubung dengan Tuhan, karena ianya akan memberikan impak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Pada esok hari kita akan melihat salah satu daripada kenapa seseorang itu mempunyai kehidupan yang sangat panjang adalah disebabkan adanya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi itu akan kita lihat pada malam esok. Sebagai seorang Kristen, antara yang boleh memberi kekuatan adalah firman Tuhan di dalam Alkitab, dan saya mohon izin untuk membaca daripada Mazmur 55 ayat 22 yang mengatakan demikian: serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi ada banyak ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Salah satu daripada kata-kata yang ada daripada Alkitab adalah jangan takut. Dan daripada ungkapan ini saja jangan takut terdapat 365 ungkapan jangan takut yang terdapat dalam Alkitab. Nah, 365 petikan ini adalah cukup untuk kita setiap hari dalam 1 tahun
Karena 1 tahun 365 hari dan perkataan jangan takut, firman Tuhan itu dibekalkan kepada kita, bagi kita untuk cukup mendapat kekuatan, mendapat pengharapan, dan mendapat jaminan bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Dan inilah perkongsian saya pada malam ini. Sangat bersyukur, berterima kasih mendapat peluang yang indah bagi kita untuk kita bersama. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya apa saja yang kita lalui, kita sama-sama doakan agar Tuhan akan campur tangan dan menyertai dan membantu. Sekali lagi Tuhan memberkati. Amin kepada firman Tuhan. Bapa besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, segala puji kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan di atas segala penjagaan berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kesempatan bagi kami untuk terus memuliakan Engkau dalam apa saja yang kami lakukan. Namun ya Tuhan, Engkau mengetahui kami adalah manusia-manusia yang biasa, yang mengalami banyak perkara-perkara yang mungkin menduka citakan-Mu ya Tuhan. Namun ya Bapa, kami sangat bersyukur, berterima kasih mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Peduli, dan terus menerus mengakui kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam ini kami sangat diberkati mendapat sedikit tips-tips dalam bagaimana kami mengetahui mengenai stres, jenis-jenis stres yang ada, dan lebih-lebih ya Tuhan, bagaimana kami dapat menanggani stres-stres yang mungkin timbul dalam kehidupan kami ya Tuhan. Namun satu juga perkara yang kami terus-menerus diingati adalah keperluan bagi kami untuk tetap bersandar, berpegang sepenuhnya, dan berserah sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Mengetahui Engkau adalah pencipta dunia ini, pemilik akan segala isi dunia ini, termasuklah kami, dan sehinggakan Engkau turut menyatakan bahwa kewarganegaraan kami adalah di surga. Dan ya Tuhan, kami rindu untuk pergi di tempat di mana Engkau sediakan, satu tempat di mana tidak ada sebarang sakit penyakit, kerisauan maupun kematian, dan tidak ada ratap tangisan ya Tuhan. Semuanya adalah kedamaian yang Engkau sudah sediakan dan mau sediakan, dan sukacita yang penuh, bukan untuk sementara waktu, namun untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, kami pada malam ini terus-menerus melafazkan kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, dan bantu kami, pimpin kehidupan kami, agar kami tetap berdiri teguh dalam panggilan iman-Mu. Dan pada malam ini ya Tuhan, saya juga mengambil kesempatan untuk mendoakan para ahli keluarga saya yang berada di gereja Kapa ini ya Tuhan. Siapapun mereka, apapun yang mereka hadapi, mungkin mereka ada di antara mereka menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, Tuhan yang memberi kekuatan kepada aku. Biarlah ungkapan ini akan menjadi sebagian daripada kehidupan mereka, sehingga mereka dimampukan untuk memikul bebanan-bebanan yang mendatang ya Tuhan, sehingga semuanya itu tidak menghambat mereka untuk memuliakan nama-Mu dan bersyukur dengan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sementara kami akan bersurai, Engkau menyertai dan Engkau akan menjaga, sehingga besok kami boleh bersama dalam satu lagi pertemuan nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mendengar, menjawab doa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami persembahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin.